Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto dalam program Solusip, Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan berbincang tentang berbagai serba-serbi persoalan kehidupan, ya. Dari masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah waris, sampai ke masalah cinta, ya. Dan seperti biasa, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol atau lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru insya Allah setiap hari dari saya, ya. Dan seperti biasa pula, yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apakah jual beli air mineral itu diperbolehkan? Saya kebetulan menjual air mineral isi ulang. Karena saya pernah membaca di sebuah hadis bahwa jual beli air itu adalah perbuatan yang diharamkan. Bagaimana pula jika kita kemudian menjual minuman seperti es teh atau kopi? Itu kan juga dalam bentuk air, apakah juga termasuk ke dalam perbuatan yang diharamkan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, ya, jadi memang jual beli air itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Jadi kalau pernah membaca hadis, ada beberapa hadis yang membahas tidak bolehnya melakukan jual beli ataupun perdagangan air, ya. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimuna syuraka'u thalasi fil qa'i wal ma'i wan nar. Beliau bersabda bahwa kaum muslimin itu berserikat atau bersama-sama memiliki pada tiga hal. Yang pertama, rerumputan, tentu di tanah tanpa pemilik. Yang kedua, air, dan yang ketiga adalah kayu bakar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi kalau dalam bab air, kepemilikannya bareng-bareng lah, ya. Nah, sehingga memang misal saat ada tetangga, ya, numpang minta air karena mungkin sumurnya sedang kering dan seterusnya, maka tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi yang bersangkutan, tidak memberikannya, atau malah minta bayaran atas air yang diambil tadi, ya. Nah, di dalam sebuah hadis An Jabir ibni Abdillah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'i. Dari Jabir bin Abdillah, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli air yang bersisa, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya adalah si pemilik sumur sendiri tidak kekurangan, jadi banyak sisanya. Kemudian ada orang minta untuk bisa menggunakan air tersebut untuk kebutuhannya, untuk minum dan seterusnya, maka hadis ini melarang orang yang memiliki sumur tadi, tidak boleh itu. Orang dilarang untuk tidak mengambil air, apalagi kalau kemudian memungut bayaran dari air yang akan diambil tadi, ya. Nah, hadis yang lain, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la yumna'u fadlul ma'i. Dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh menghalangi orang yang mau memanfaatkan air yang jadi sisa kebutuhan dari seorang pemilik sumur. Ya, nah jadi kalau saya masih kecil dulu di kampung saya, kalau tetangga lagi sumurnya lagi kering, datang ke rumah minta air, numpang mandi dan seterusnya, itu biasa saja, ya. Nah, jadi air seperti yang dikatakan oleh Nabi di hadis yang pertama tadi, kepemilikannya adalah bersama-sama, ya. Sehingga yang berkelebihan memberikan airnya atau mempersilahkan orang memanfaatkan sumurnya. Itu aturan yang ada dalam Islam tentang air. Nah, pertanyaannya tadi, boleh tidak jual beli air mineral? Ya, diperbolehkan. Ya, kenapa diperbolehkan? Yang diperjualbelikan kan bukan airnya. Ya, yang diperjualbelikan apa? Misal air isi ulang itu kan tetap di stok, dikirim ya dari perusahaan yang mengambil air itu, misal di pegunungan. Itu kan ngambilnya juga butuh teknologi, ya, butuh alat, kemudian butuh karyawan, membawanya juga butuh alat transportasi, butuh bensin, butuh supir, butuh tenaga, dan seterusnya tadi. Nah, variabel-variabel itulah yang kemudian yang diperhitungkan, ya. Begitu juga kalau misal air mineral galon itu, airnya itu tidak boleh dihitung, ya. Tetapi yang diperhitungkan adalah proses di dalam penyulingan air, pengemasan air, distribusi dan seterusnya tadi, ya. Nah, bagaimana dengan air Zam-Zam? Air Zam-Zam itu pemerintah Saudi, kalau kita pernah haji ataupun umroh, itu tidak pernah mengambil 1 rupiah pun. Saya sudah ratusan kali mengurusi handling di bandara, ya. Jadi air Zam-Zam 5 literan itu yang sudah dikotai itu tidak membeli, ya. Jadi travel umroh itu cuma menyediakan stiker saja untuk nandai jangan sampai tertukar dengan yang milik travel lain, ya. Nah, kemudian dihitungnya itu berdasarkan koper. Jadi tambah banyak koper jamaah itu, dapat air mineral dapat air Zam-Zamnya, jatah oleh-oleh air Zam-Zam dari pemerintah Saudi tambah banyak. Nah, makanya biasanya para pembimbing atau mutawif itu kalau melihat tas agak besar sedikit, masukkan saja ke bagasi, itu biar tambahan air Zam-Zamnya bisa bertambah jumlahnya. Nah, nakalnya itu kalau sudah sampai ke Indonesia, kalau sudah sampai ke tanah air, nah para pemilik travel itu biasanya memperjualbelikan, ya, jatah dari bonus offer dari bagasi itu tadi, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya pemerintah Saudinya sendiri tidak memperjualbelikan airnya. Yang memperjualbelikan air itu adalah ya pemilik travel, ya, para pembimbing dan seterusnya tadi, itu jadi bisnis sampingan mereka dan itu tidak diperbolehkan. Artinya ya kalau ada orang butuh air Zam-Zam, minta air Zam-Zam, ya dikasih saja kalau memang stok di rumah kita memang banyak, ya. Nah, bagaimana kalau dengan perdagangan atau jual beli minuman, ya, es teh, teh manis, kopi, wedang jahe dan seterusnya, ya airnya tidak dijual. Tetapi kan ketika dimasak tadi butuh minyak tanah, butuh gas, ya. Untuk membuat teh butuh gula, butuh teh, butuh kopi, butuh jahe dan seterusnya tadi. Nah, maka itu aspek-aspek yang kemudian diperhitungkan sehingga muncullah harga es teh misal 500 rupiah, ya.
dan seterusnya tadi. Nah, jadi airnya memang tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi kalau sudah ada instrumen-instrumen lain yang diperhitungkan dalam dagang tadi, dalam jual beli adalah instrumen-instrumen tersebut, ya. Begitu yang bisa saya jawab, ya. Semoga jawaban saya bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.